Perkenalkan, nama saya Inyoman Putra Astawa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2023. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Dan berikut video PPL saya yang pertama. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat berjumpa kembali di mata pelajaran PJOK. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Sehat. Ada yang tidak enak badan? Tidak. Ya. Baik, sebelum kita mulai lanjut kegiatan atau memulai kegiatan, kita akan awali dulu dengan doa seperti biasa. Ya, jadi supaya kegiatan kita berjalan lancar dari awal sampai akhir nanti. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Baik, sebelum mulai pelajaran dan kegiatan hari ini, agar pelajaran yang diselenggarakan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan, doa dahulu. Berdoa. Ya, terima kasih Cia. Baik, saya akan mulai absensi. Silakan yang saya panggil, silakan angkat tangan dan menyatakan hadir. Saya mulai dari nomor absen 1. Niputu Mauricia. Puspa Pratiwi. Sahra Hermizal. Dudek Febriana. Izin. Sudah chat di grup ya? Angga Satria, izin juga. Sudah berapa hari ini izin? 1 hari. Gusti Putu dan Nanjaya, ya. Ayu Rai, ya. Rifa Merani, ya. Agus Budi Artawan. Kemana minggu lalu Gus kok nggak hadir? Pulang kampung. Ingat ya, chat di grup ya. Cindy Prami, ya. Andrew, Adelia Puspita, Rafa, Jesse Pratiwi, Cahya Dewi Maharani, izin. Janantara Dharmasuta, izin. Jessica, Hadir Pak. Aditya Kusuma, Trisna Putri, Mila Dwi, dispen ya sepertinya ya. Ya. Diah Pratnyani, Lisna Pratiwi, dispen juga. Pandey Made Yudhistira, Dwi Anugrah, Foni, Dewi Damayanti, Fandi, jadi Fandi ya. Gede Dharma Weda Putra, ini juga kemana minggu lalu tidak hadir? Pulang kampung. Ingat, selalu mengabari ya di grup kalau emang izin. Selanjutnya Cynthia Pratnya Dewi, ya. Putu Ratih Ari Trisna. Ya, yang hadir hari ini 25 anak. Ada yang belum saya panggil mungkin atau belum saya absensi? Sudah semua? Baik, sebelum masuk ke materi kita akan menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu wajib nasional. Ya, memupuk rasa nasionalisme kita. Baik, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan semua berdiri. Saya kasih aba-aba.
Hitungan 3, 2, 1 kita menyanyi bersama-sama. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Ada yang suka nonton sepak bola nggak? Kemarin malam ada nggak yang nonton Argentina dan Indonesia? Liburan, Pak. Oh ya, 2-0 ya skornya. Ada yang nonton? Ya. Gimana, seru ya? Jadi juara dunia versus juara SEA Games. Ya. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa jadi juara dunia. Baik anak-anak, saya ingin mengetahui wawasan kalian tentang sepak bola, khususnya tentang formasi, taktik, atau strategi, pola penyerangan dan pertahanan. Itu materi yang kita akan pelajari. Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan mengerjakan pretest supaya saya tahu bagaimana sih wawasan kalian tentang olahraga atau materi sepak bola. Ya, saya akan kirim linknya di grup, silakan dikerjakan di sana. Saya akan berikan waktu 5-10 menit. Saya harap semua mengerjakan, lalu langsung di store. Ya, ini pretest ini hanya sebagai tes awal mengetahui bagaimana wawasan kalian. Oke, silakan mulai dicek WA grupnya. Sudah masuk ya? Sudah, Pak. Ya. Silakan boleh langsung mulai mengerjakan. Bagaimana? Sudah semua mengerjakan? Sudah dipencet juga tombol submitnya ya? Sudah. Baik, jadi pretest ini untuk mengetahui sebagaimana wawasan kalian tentang strategi, pola penyerangan dan pertahanan. Itu untuk materi kita hari ini. Ya, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang formasi. Jadi nantinya kalian tidak hanya mengetahui kok bisa menang tim ini, kok Messi ganteng, kok Ronaldo ganteng, keren, badannya kotak-kotak. Jadi tidak hanya tahu itu. Jadi lebih mendalam. Mengapa sih suatu tim ini bisa memenangkan pertandingan? Kok bisa ya? Sudah bisa mencetak gol banyak, bisa juga mempertahankan dan tidak kebobolan. Apa sih yang menyebabkan tim ini bisa mencetak gol banyak? Ya, apa sih yang bikin tim ini bisa mempertahankan keunggulannya? Jadi itu yang kita akan pelajari hari ini sampai minggu depan ya. Nah, anak-anak, jadi untuk materi ini sudah saya share juga di grup WA. Sudah semua membaca? Sudah ya. Jadi kalau sudah semua, saya juga akan tampilkan di sini. Kalian bisa simak untuk materi ini ya. Kita akan mulai dari pola penyerangan dulu. Di sana sudah ada penjelasannya. Kalian bisa juga baca. Lalu saya lanjut. Di sana ada macam-macam pola penyerangan. Ada 3. Saya lanjut lagi. Jadi ini hal-hal yang diperlukan dalam menyusun pola penyerangan. Ada 4. Nah, ini contoh bentuk formasi pola penyerangan. Ini kita akan praktekkan nanti di lapangan.
Ya, di sana ada formasi 4-3-1-2, ada 4-2-4, ada 4-3-3. Kenapa ini bisa disebutkan pola penyerangan, Pak? Saya ambil contoh satu di formasi 4-2-4. Ya, bisa di sana ada 4 pemain bertahan yang warna biru. Lalu ada 2 pemain tengah dan 4 penyerang. Bisa menumpuk di sana 4 penyerangan, membantu untuk mencetak gol. Ya, di sana ditumpuk 4. Ya, ini contoh formasi pola penyerangan. Ini kembali contoh ada formasi 4-2-4 dan 4-3-3. Lalu berikutnya ada 4-4-2, ada 4-3-3 dan 3-4-3. Oke, selain pola penyerangan, ada juga pola pertahanan. Ya, jadi tidak hanya mementingkan mencetak gol. Jadi gimana sih setelah kita mencetak gol, kita harus mempertahankan keunggulan skor tersebut. Ini penjelasan tentang pola pertahanan. Lalu ada macam-macam pola pertahanan. Di sana ada istilahnya juga, ada man to man, ada zone marking, lalu ada kombinasi yaitu man to man dan zone marking. Ini contoh bentuk formasi pertahanan. Ya, di sana 4-5-1, 4-4-2 dan 5-3-2. Saya ambil satu. Ya, sambil menjelaskan formasi 5-3-2. Kenapa dikatakan kuat? Karena di sana menumpuk 5 pemain bertahan. Ya, selain itu juga dibantu oleh 3 pemain tengah yang juga membantu pertahanan. Lalu ada 2 striker. Nah, ini beberapa video yang sudah saya share juga di grup. Kalian bisa sambil tonton juga untuk menambah referensi kalian. Ya, jadi saya tidak tampilkan lagi. Jadi ada beberapa video, silakan kalian simak di sana dari pola pertahanan dan penyerangan. Baik, setelah tadi menyimak slide, kita akan membuat project ya untuk kelompok. Sudah saya bagikan di grup. Sudah semua membaca kelompoknya? Sudah. Ada yang belum mengetahui? Tidak. Dewi sudah? Ya. Jadi kelompok tersebut saya bagi satu kelompok ada 5 orang. Dikomunikasikan ada putra dan putri. Ya, di sana sudah saya bagi rata. Jika ada yang belum mengetahui, silakan dibaca kembali siapa kelompoknya. Oke ya. Baik, dari slide yang tadi saya tayangkan, kira-kira ada nggak yang mau bertanya? Mungkin supaya lebih memahami lagi. Mungkin ada yang masih ragu-ragu, mungkin ada yang masih ingin mengetahui lebih dalam tentang materi pola pertahanan dan penyerangan ini. Saya persilakan, jadi silakan yang mau bertanya angkat tangan. Baik. Oh, Jessica. Silakan, Jess. Baik, saya mohon izin bertanya, Pak. Kalau Ya. misalnya dalam menentukan formasi yang banyak yang Bapak berikan tadi, itu yang menentukan atau memilih itu dari tim yang akan bermain atau dari pelatih dari tim tersebut? Karena kan pasti ekspektasi dari tim itu kan pasti pengen menang. Nah, gimana cara dia nentuin yang milih itu siapa yang terbaik gitu untuk memilih formasi yang tepat? Ya. Ada yang ingin menanggapi dulu? Silakan. Dari pertanyaan yang bagus sekali dari Jessica. Ada yang mau menanggapi dulu? Tidak ada? Baik. Jadi tadi pertanyaannya adalah siapa sih yang menentukan formasi, begitu ya Jess ya? Siapa yang menentukan formasi dan jadi dari yang menentukan formasi adalah tentunya pelatih. Ya, formasi tersebut ditentukan oleh pelatih, dilatih di saat latihan. Jadi tidak hanya di pertandingan saja, tapi juga saat latihan. Ya, itu dilatih, dikembangkan. Kembali lagi nanti tidak hanya satu formasi yang dipakai, tapi beberapa formasi. Ya, sifatnya situasional. Jadi kalau misalkan sudah dapat mencetak gol nih,
sudah unggul. Ya, gimana sih caranya mempertahankan? Mungkin dirubah. Ya, dikasih komando, dikasih aba-aba. Dalam kita nih dalam formasi kita dalam unggul nih harus bertahan. Ya, jadi ditentukan oleh pelatih lalu diterapkan di saat latihan. Begitu untuk pertanyaan Jessica. Ya, boleh aplaus dulu pertanyaan dari Jessica ya. Bagus sekali pertanyaannya mengenai formasi. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Baik, silakan Pandey. Apa pertanyaannya? Izin bertanya Pak, bisa nggak formasi bertahan dipakai untuk menyerang? Ya, itu saja. Ya. Silakan duduk. Ada yang ingin menanggapi dulu? Pertanyaan dari Pandey. Bagus sekali juga pertanyaannya. Tidak ada? Baik, jadi apakah bisa Pak formasi pertahanan ya? Formasi pertahanan dipakai menyerang? Bisa saja. Ya, contoh formasi misalkan 5-3-2. Ya, yang awalnya harus mempertahankan keunggulan atau kemenangan. Gimana caranya Pak? Bisa nggak dipakai penyerangan? Bisa. Ya, tentunya dua atau ada posisi yang namanya bek kiri dan bek kanan. Ya, itu akan bergeser ke depan di posisi tengah. Ya, strateginya menggunakan counter attack. Ya, jadi begitu ada kesempatan counter attack, misalkan terus diserang, cari kesalahan lawan dalam mengoper bola, kita rebut di counter attack. Ya, dari yang formasi yang misalkan 5-3-2 otomatis berubah jadi 3-5-2. Jadi bisa. Ya, jadi bisa digunakan. Tinggal divariasikan. Itu tentunya sudah dilatih di dalam latihan oleh pelatih. Ya, jadi itu jawaban dari pertanyaan Pandi. Ya, bagus sekali. Silakan aplaus temannya dulu. Baik, ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Ya, silakan Rafa. Selamat siang sebelumnya teman-teman dan Pak Guru sekalian. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, kan tadi Bapaknya udah jelasin tentang pola-pola penyerangan. Nah, kalau misalnya di pola yang 4-3-1-2 itu, Ya. kan di depannya ada 2 striker di Ya. depan gawang lawan. Nah, gimana kalau misalnya 2 striker itu nggak ada di depan gawangnya itu? Apa yang terjadi kalau misalnya formasinya tidak sesuai dengan itu? Kalau ya, ada dulu yang menanggapi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Rafa. Ada dulu? Tidak ada. Jadi 4-3-1-2. Gimana sih Pak kalau misalkan dua penyerang itu tidak berada dalam posisinya, ya dalam misalkan strategi menyerang begitu ya. Jadi otomatis tentunya kalau misalkan tujuannya menyerang ya akan susah. Sedangkan posisinya dia harusnya menyerang tapi tiba-tiba dia membantu pertahanan atau lambat kembali ke posisinya dalam menyerang. Ya, jadi tentunya harus dalam formasi atau dalam strategi setiap pemain punya tugas masing-masing. Kalau seperti back tugasnya apa, kalau gelandang tugasnya apa, kalau striker tugasnya apa. Jadi itu tugas masing-masing, tugas pokoknya dulu atau tugas utamanya di lapangan. Misalkan kalau dalam posisi menyerang ya tetap harus penyerang utamanya, tentunya di backup oleh pemain tengah dan pemain belakang. Begitu juga sebaliknya dalam posisi kita harus bertahan. Striker bisa nggak membantu pertahanan? Bisa. Sesekali memang harus turun membantu. Karena dalam posisi kita diserang. Ya, itu jawaban saya dari pertanyaan Rafa. Ya, mungkin ada yang punya opini lain mungkin silakan. Tidak ada? Ya, tidak ada. Jadi pertanyaan yang bagus juga. Aplaus dulu untuk Rafa ya. Bagus sekali, berarti kalian sudah mulai berpikir ya seperti ini ya untuk formasi atau materi pola penyerangan dan pertahanan. Oke, dari pertanyaan tadi sudah bagus semua pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi sudah mencakup banyak hal yang kita akan bahas di materi ini. Setelah pertanyaan tadi, kita akan masuk ke tema project yang kalian akan kerjakan. Jadi kalian punya waktu kurang lebih 1 minggu. Jadi untuk projectnya, yaitu kalian merancang strategi, pola penyerangan dan pertahanan. Ya, silakan kalian analisa baik-baik
pernyataan berikut ini. Lalu nanti kalian tuangkan di tactical board atau papan formasi yang kalian akan buat. Ya, silakan dianalisis. Ya, boleh dicatat. Oke, sudah ya. Ketika suatu tim dengan kondisi skor tertinggal, strategi apa yang akan digunakan untuk mencetak gol? Begitu juga sebaliknya. Ketika suatu tim sudah unggul, strategi apa yang kalian gunakan untuk mempertahankan keunggulan skor tersebut? Hasil analisis kalian tuangkan dalam bentuk strategi, ya, atau strategi board, dan kalian presentasikan hasilnya minggu depan. Oke, ada pertanyaan dulu. Ya. Berarti yang apa Bapak sampaikan tadi? Ya, gimana? Berarti apa yang Bapak sampaikan tadi itu kita tuangin ke tactical board itu semua? Ya, jadi apa yang formasinya bebas, ya. Jadi kalian bisa cari referensinya dulu. Apa sih formasi apa atau strategi apa sih yang kalian pakai untuk menyerang, untuk mencetak gol? Lalu strategi apa sih yang kalian pakai untuk bertahan? Ya, itu dulu. Setelah itu kalian tuangkan di dalam kita pakai kertas karton ya, kertas karton atau kardus boleh, kardus bekas boleh. Lalu untuk formasinya kalian bisa pakai misalkan botol minuman tutup botol minuman yang sudah tidak terpakai. Ya, itu kalian bisa cari di sekitar kalian. Lalu ditempel. Silakan pilih strategi yang kalian mau pakai atau gunakan. Ya, ada lagi pertanyaan untuk project? Ya, silakan sih ya. Izin bertanya Pak, untuk penandanya itu kan tadi Bapak bilang boleh pakai tutup botol. Ya. Nah, kalau misal tutup botolnya ini diganti dengan barang bekas lain, kalau misalnya styrofoam gitu, apakah boleh? Styrofoam ya. Kalau styrofoam sekarang ini kita kan lagi kalau bisa mengurangi pemakaian styrofoam ya. Hampir semua juga mengkampanyekan seperti itu. Kalau bisa dipakai, mungkin kalian punya sandal bekas yang tidak terpakai, boleh itu dipotong-potong juga boleh. Itu ditempelkan nanti atau diganti yang lain. Kalau bisa jangan styrofoam. Ya, kalau bisa yang tidak membeli deh. Yang tidak membeli itu yang kalian gunakan nanti. Baik, ada pertanyaan lagi mengenai proyek yang kalian akan kerjakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, sekarang kita akan menuju ke lapangan. Kita akan praktekkan bagaimana sih formasi atau strategi pola penyerangan dan pertahanan. Tapi sebelum itu ingat, kita akan melakukan pemanasan seperti biasa. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, jadi silakan boleh bawa minum langsung. Kita langsung menuju ke lapangan. Ya, silakan. Oke, silakan buat barisan 5 beresap. Ketua kelas silakan di depan. 5 beresap, 5 beresap. So, di kanan ayo. 5 beresap. 5 beresap ayo. Ya, Putri silakan geser yang belum ada 5. Ini nih penuhin dulu 5. Itu barisan. Ya. Ya, siapkan. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Ya. Silakan di dulu. Siap, gerak. Lancang kanan, gerak. Tegap, gerak. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, sebelum mulai kita mempraktekkan formasi pola penyerangan dan pertahanan, kita akan pemanasan terlebih dahulu. Ya,
Jadi perlu pentingnya pemanasan supaya apa? Guna dari pemanasan yang pertama? Ya, tentunya menghindari dari cedera. Ya, itu poin utama dari kita pemanasan. Oke, silakan coba rentangkan tangan lebar-lebar ya. Coba. Ya, ke belakang juga. Ya, silakan menghadap ke depan lagi. Ya, silakan menghadap ke depan. Silakan ikuti ketua kelas. Kita akan mulai pemanasan. Dorong ke atas dari kepala dulu. Dengan 1 sampai 8, saya contohkan dulu menghitung. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toleh kiri. Cia hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toleh kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dorong ke atas posisi jinjit. Adit hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dorong ke depan masih Adit hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke bawah, bungkukan badan. Ya, masih di belakang, tangan di atas. Ya, sudah. Ayo, tangan di belakang. Kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. Ya, tangan kanan. Dua ke kanan. Ganti kiri. Tarik kanan. Ganti kiri. Ya. Silakan masih statis, silakan diangkat kakinya ke depan. Hitung lanjutannya siapa tadi? Silakan. Dilipat ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. Oke, silakan diganti kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus, ke lipat ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. Ya, dibuka lebar kedua kaki. Pegang kedua pergelangan kaki. Silakan yang selanjutnya menghitung. Ya, cium lutut kanan. Lanjut menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Silakan menghadap ke depan, tutup kakinya. Kita masuk ke pemanasan dinamis. Tangan di pinggang, ya, tangan di pinggang. Jadi kepala ke bawah 2 kali, ke atas 2 kali. Nanti lanjutannya silakan lanjutkan ya. Siap.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang oleh ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali. Siap? Selanjutnya yang menghitung mulai. Iya. Sekarang tangan di depan dada. Gerakan dengan menjinjit. Siap ya? Siap. Mulai. Ya, lebih keras menghitung. Selanjutnya tangan kanan di atas berbentuk S. Ya, yang selanjutnya menghitung. Siap. Mulai. Ya, bagus sekali. Kembali tangan, masih tangan dulu. Diputar ke depan 8 kali, ke belakang 8 kali. Siap? Ya. Siap? Mulai. 1. Yuk lanjut menghitung. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang ganti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangan di pinggang. Pinggang diputar ke kiri dulu. Siap. Yang selanjutnya menghitung ke kiri 8 kali, kanan 8 kali. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar balik. Oke, sekarang ankle-nya yang kanan di bawah ke kanan 8 kali, setelah itu ke kiri 8 kali. Siap ya? Ke kanan dulu, siap. Yang kanan, kaki kanan, siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki kiri yang selanjutnya menghitung. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar balik. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, setelah tadi pemanasan statis dan dinamis, kita masuk ke dua gerakan kebugaran. Ya, masing-masing gerakan kebugaran dilakukan selama 1 menit. Ya, ada bunyi peluit, kalian lakukan selama 1 menit. Ya, setelah itu nanti diakhiri dengan bunyi peluit. Ya, setelah itu atur nafas, baru kita masuk ke gerakan kedua. Oke, yang gerakan pertama adalah ya, ada di tempat, paha diangkat setinggi lutut. Bagaimana aja sih, Kak? Siap? Oke, yuk. Siap-siap, silakan ambil posisi terlebih dahulu. Tangan di atas paha, dilakukan 1 menit. Dengan raba-raba. Siap. Yuk. Ya, yang tidak kuat boleh lebih pelan. Yang masih bisa stabil, silakan. Terus lanjut belum? Oke, stop, atur nafas. Atur nafas. Oke. Kembali perbaiki alirannya. Ambil atur nafas 30 detik. Untuk masuk ke gerakan kedua. Baiklah, kita masuk ke gerakan kedua, melakukan jumping jack. Ya. Ya, melakukan jumping jack, dengarkan aba-aba peluit. Ya. Siap, atur nafas. Jumping jack. Siap.
Yuk. Sayo. Oke, stop, atur nafas. Baik. Itu tadi 2 gerakan kebugaran. Nah, anak-anak, seperti yang tadi saya sampaikan di kelas, bahwa hari ini kita akan mencoba formasi atau strategi pola penyerangan dan pertahanan. Menghadap ke sana. Ya, lurusin ya. Sekarang kita akan mencoba mempraktekkan formasi pola penyerangan dan pertahanan. Jadi di sini ada gawang, kita pakai yang skala kecil dulu supaya kalian memahami nanti dalam pengerjaan proyek ya yang akan dipresentasikan minggu depan di pertemuan kedua. Baik, sebelum lanjut nanti yang mau jadi contoh ya silakan maju ke depan. Yang pertama kita akan mencoba praktek pola penyerangan dengan formasi 4-2-4 ya, fokus menyerang dan mencetak gol. Oke, yang pertama saya butuh 1 orang kiper. Siapa yang kiper ya? Silakan. Ya, tetap harus ada kiper terlebih dahulu. Ya. Lalu saya butuh 4 orang untuk pemain bertahan. Ya, silakan 4 orang. Ayo 4 orang boleh. Di sini. Ya. Agak geser sedikit Adit. Di sini Adit. Dari sini, back tengah. Lagi 2, ayo. Lagi 2, bangun. Ya, Puspa. Lagi 1, jadi back tengah sudah. Adit geser lagi sedikit, Adit. Biar kelihatan temannya ya. 1 lagi back kiri. Ayo. 1 lagi back kiri sini. Ayo. Ya. Oke. Selanjutnya 2 orang gelandang. Ayo, bangun. Yuk, sini. 2 orang. Oke. Berada di depan, perhatikan. 4 pemain bertahan. Lalu ada 2 gelandang atau pemain tengah. Ya. Lalu tugasnya pemain tengah ini juga ikut membantu penyerangan. Lalu saya butuh 4 orang lagi yuk untuk ditaruh di depan. Di sini 1, 2 lagi. Yuk, 2 orang. Percepat. 3, 4. Ya. Oke ya. Perhatikan, ini formasi 4-2-4 yang dipakai dalam pola penyerangan. Menumpuk pemain depan. Tujuannya atau fungsinya adalah mencetak gol sebanyak mungkin. Ya, contohnya mungkin lagi ketertinggalan, cetak gol, harus meraih gol banyak. Ini bisa dipakai formasinya 4-2-4. 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, dan 4 pemain depan. Ya, jadi ini contoh formasi pola penyerangan yang bisa kalian pakai di proyek yang kalian akan kerjakan. Ya, ini salah satu contohnya. Masih banyak lagi, kalian bisa cari referensinya di YouTube atau di buku. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Silakan duduk. Baik anak, tadi yang pertama yaitu pola penyerangan dengan formasi berapa tadi? 4-2-4. Bagus sekali. Sekarang kita masuk ke pola pertahanan. Kita akan praktekkan 1 pola pertahanan. Ya. Jadi silakan yang melepas silakan maju. Yuk, ya. Gus Budi kiper ya.
Oke, lanjut 5 pemain bertahan. Silakan. 5 aja dulu, 5. Nah, nanti 5 sejajar dulu, coba sejajar. Oke, 5, lihat. 5 pemain bertahan. Ya. Lalu 4 pemain tengah. Dan 1 orang striker. Silakan, 1 orang. Danan, ya. Ya. Diperhatikan untuk formasi ini pola pertahanan. Kenapa disebut pola pertahanan? Bisa dilihat di pemain belakang sudah menumpuk 5 pemain. Ya, belum lagi pemain tengah yang mungkin selain menjaga daerah tengah, lapangan tengah juga ikut membantu pertahanan. Ya, lalu hanya menyisakan 1 pemain depan yang sesekali mungkin bisa ikut menyerang melakukan counter attack jika sudah pemain bertahan atau pemain tengah dapat merebut bola. Ya, diperhatikan 5-4-1 salah satu contoh pola pertahanan. Kalian bisa cari lebih banyak lagi referensi di YouTube. Pola pertahanan ini ya, bisa dipakai misalkan dalam mempertahankan keunggulan. Kita sudah unggul nih, sudah cetak gol. Gimana caranya biar nggak kebobolan, biar nggak skornya seri? Kita bisa pakai salah satunya dengan formasi ini. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Silakan, terima kasih banyak. Silakan kembali duduk. Baik anak-anak, dari 2 formasi yang tadi sudah saya contohkan, selain banyak lagi, itu nanti kalian analisis, kalian pilih nantinya formasi apa yang kalian akan pakai dalam pola penyerangan dan formasi apa yang kalian akan pakai dalam pola pertahanan. Silakan bebas memilih. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WA. Ya, silakan jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan di sana. Sekarang kita akan melakukan pendinginan. Silakan kembali membuat barisan 5 bersab. Ketua kelas silakan pimpin berbaris. Yuk, silakan berdiri. Gerakan pendinginan seperti tadi ya, kita melakukan pemanasan statis saja. Baik, kita dorong ke atas. Hitung 1 sampai 8 dari ketua kelas dulu, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tolong. Silakan Adit hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toleh kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, toleh dorong ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dorong ke depan, tunggukan badan selanjutnya. Yuk, sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, langsung kaki kanan. Depan. Ya, kaki kanan dulu langsung aja, kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dilipat ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ganti kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, silakan merapat, silakan boleh duduk jadi satu gabung di sana. Ya, silakan duduk. Ketua kelas tetap di depan dulu duduk.
Saya akan membagikan LKPD. Jadi LKPD ini saya bagikan hari ini, tolong dikerjakan di rumah. Ini penilaian secara mandiri. Ya, penilaian secara mandiri. Dan minggu depan wajib dikumpul. Tidak ada yang tidak. Ya, selain ada penilaian secara kelompok yaitu proyek, juga ada penilaian individu berupa LKPD ini. Baik ya, setelah kelas minta tolong dibagikan kepada teman-temannya. Silakan. Silakan sambil dibaca. Jika ada teman yang tidak sekolah, nanti ketua kelas yang membawa ya. Nanti diserahkan ke temannya, mungkin besok sekolah silakan diserahkan. Baik, yang tidak sekolah, ketua kelas dulu bawa. Ya. Ada dulu pertanyaan mengenai LKPD ini? Silakan sambil dibaca. Ya, silakan. Bertanya untuk jawabannya, kok boleh nyari untuk informasinya ini, apakah boleh nyari di Google? Ya. Bagus, ada lagi pertanyaan? Biar sekalian saya jawab. Ada lagi? Tidak? Ya, saya menjawab pertanyaan Dewi ya. Jadi silakan dicari referensinya, boleh di Google, dimanapun ya. Boleh di buku juga. Sebagai wawasan kalian, menambah wawasan, melakukan literasi, silakan mencari jawabannya atau referensinya di Google atau di mana. Ya, itu dan dikumpul minggu depannya Dewi ya. Ya, terima kasih banyak. Jika tidak ada, sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mohon ditingkatkan lagi kedisiplinan. Jika ada yang masih seragamnya belum sesuai ya, diingatkan juga teman-temannya untuk lebih rajin mengikuti pelajaran PJOK. Ya. Selesai ini, silakan nanti beres-beres botol minum yang kalian gunakan dibuang ke tong sampah. Oke ya. Sebelum itu kita tutup dengan doa. Cia, silakan mimpin doa. Baik, karena kegiatan hari ini sudah berjalan lancar dan sukses, alangkah baiknya kita berdoa agar selamat di jalan dan pulang. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih banyak. Setelah ini silakan diambil ya sampahnya, dibuang ke tong sampah. Silakan berdiri. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Dibuang maksudnya. Halo, selamat pagi semuanya. Pada A1 Pangandaran. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana, sehat semua? Kok lemas ya? Saya ulang. Selamat pagi semua. Gimana? Sudah sarapan tadi? Sudah menandakan nambah tadi sarapannya ya? Baik. Kalau semua dalam keadaan sehat, bersyukur. Lalu kita akan awali dulu dengan kegiatan ini dengan doa. Saya minta ketua kelas silakan pimpin doa dulu teman-temannya. Supaya apa yang kita jalani hari ini berjalan lancar sampai nanti berakhir ya. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan berjalan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tia, silakan duduk kembali. Saya akan mulai presensi terlebih dahulu. Seperti biasa, siapa yang saya panggil silakan menjawab dan angkat tangan. Saya mulai dari nomor absen 1.
Mauricia? Ya. Puspa Pratiwi? Sahra Hermizal? Ya. Dudek? Sakit. Wah, minggu lalu izin, sekarang sakit. Coba nanti suruh chat saya ya. Angga Satria? Izin, masih izin ya. Gusti Putu Nananjaya? Ya. Ayu Rai? Hadir. Rifa? Hadir. Gus Budi? Gimana, sehat Gus? Ya. Selanjutnya Ngurah Cindy? Hadir. Andrew? Adelia Puspita? Hadir. Rafa? Hadir. Jesse Pratiwi? Hadir. Cahya Dewi Maharani? Acara keluarga, ya. Janantara Darmasuta? Sakit. Jessica? Hadir. Aditya? Ya, hadir. Trisna? Miladi? Masih dispen. Diah? Hadir. Lisna? Dispen juga. Made Yudhistira, Pandai Made Yudhistira? Hadir. Dwi Anugrah? Hadir. Foni? Hadir. Dewi Damayanti? Hadir. Dede Fandi? Hadir. Dharma Weda Putra? Hadir. Cynthia Pratnya Dewi? Hadir. Ratih? Hadir. Ya. Yang hari ini hadir 26 anak. Ya. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya? Ya. Bagaimana? Sudah semua memakai seragam olahraga? Apa yang hari ini ada yang melanggar? Ya. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, jadi silakan satu orang bantu saya pimpin di depan. Ya, silakan pimpin di depan. Kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ya, silakan berdiri dulu. Baik, jadi hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional Halo Halo. 3, 2, 1. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, saya himbau ya. Jadi setiap menyanyikan lagu kebangsaan harus semangat. Ya. Jadi tidak ada yang bisik-bisik saat menyanyi. Oke ya. Baik anak-anak, tadi sudah menyanyikan lagu kebangsaan. Kita hari ini bertemu kembali masih di materi yang sama, yaitu strategi dan taktik permainan sepak bola, pola penyerangan dan pertahanan. Setelah gambaran atau pemaparan materi minggu lalu, kalian sudah bisa kurang lebih menganalisis formasi apa sih yang dipakai oleh tim yang bertanding. Jadi sekali lagi tidak hanya mengetahui hasil, tapi sudah bisa menganalisis. Jadi untuk misalkan ada pertandingan lagi, kalian sudah bisa mereka-reka. Oh, ini formasi ini yang dipakai dan ini dipakai. Ya, oke. Sebelum lanjut, minggu lalu kan saya memberikan LKPD. Apakah semua sudah mengerjakan? Ya. Ada yang belum mengerjakan? Sudah semua? Ya. Kalau sudah, saya minta tolong yang duduk di depan silakan dikumpulkan tugas temannya masing-masing. Satu orang silakan dikumpulkan.
Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sudah mengerjakan dari pretest minggu lalu. Lalu ada LKPD. Nanti juga setelah terakhir presentasi, saya akan memberikan kalian kuis. Ya, kuis. Silakan nanti dikerjakan. Saya akan kirim karena kuisnya berupa Google Form. Saya akan share nanti ya selesai pertemuan hari ini di grup WA. Silakan nanti kalian cek di sana. Bagaimana? Kira-kira sudah semua selesai juga? Sudah semua dapat hasil analisis yang dipakai? Formasi apa yang dipakai dalam pertahanan dan penyerangan? Jika sudah, nanti kita akan presentasikan ya dari masing-masing kelompok. Saya harap semua nanti aktif ikut mempresentasikan, tidak hanya 1-2 orang. Ya, bisa dipahami ya? Tapi sebelum itu, nanti saat menuju lapangan, sampai di lapangan silakan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Selesai pemanasan, baru kita mempresentasikan. Ya, kita presentasikan dari kelompok yang pertama sampai kelompok terakhir. Baik, jika sudah, kita siap-siap sekarang. Silakan tetap bawa minumnya. Silakan langsung menuju ke lapangan. Yuk, silakan langsung membuat barisan 5 bersab. Ketua kelas silakan pimpin temannya pemanasan atau buat barisan dulu. 5 bersab ya. 5 bersab. Siap, gerak. Coba perhatikan dulu barisannya, masih kacau. Di mana harusnya tutup barisan? Ayo. Ini masih 4, ayo isi dulu. Salah mundur. Ya. Siap, gerak. Ya, silakan dengar Bapak. Lancang kanan, gerak. Tegap, gerak. Oke, kita akan melakukan pemanasan statis dinamis ya untuk hari ini sebelum masuk ke project ya. Sebelum masuk ke project, kita akan melakukan pemanasan statis dinamis. Silakan tentangkan tangan. Yang paling di sana diam dulu. Sama diam dulu. Ke belakang juga. Ke belakang juga. Nggak perlu terlalu jauh, nggak perlu terlalu jauh. Sarah boleh, kalau panas boleh. Sini dulu. Oke, silakan menghadap ke depan. Oke ya, kita mulai seperti biasa pemanasannya statis dari kepala dulu. Silakan dorong ke atas. Saya contohkan menghitung seperti biasa. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan kiri. Silakan, Cia hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ganti. Lanjut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, silakan dorong ke atas posisi jinjit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke depan, bengkukkan badan. Ke bawah, bengkuk masih posisi bungkuk.
Iya, tangan kanan ambil. Enggak, posisinya Sarah. Nggak apa, maju aja, biar nggak parah. Salah. Yuk, silakan. Nanti kiri. Lanjut menghitung, siapa gilirannya? Ya, fokus dijaga. Tadi tangan kanan. Lanjut kiri. Ya, tangan kanan diarahkan ke kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kaki kanan diangkat ke depan. Silakan berikan ketua kelasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dilipat ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan belakang. Ganti kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, lipat ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawa ke belakang. Ayo, jangan bercanda dulu. Tak bercanda dulu. Silakan buka lebar. Pegang kedua pergelangan kaki. Silakan. Nah, selanjutnya menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Cium lutut kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti lutut kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Silakan tangan di pinggang. Kita masuk ke pemanasan dinamis. Kepala ke bawah 2 kali, ke atas 2 kali, hitungan 2 kali 8. Saya contohkan menghitung dulu. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan masih di pinggang. Silakan toleh kiri 2 kali, kanan 2 kali. Siap. Mulai. Ya, bagus. Selanjutnya dengan gerakan menjinjit, ya. Siap bersama-sama. Yang selanjutnya menghitung. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus, berbentuk huruf S, tangan kanan di atas. Siap. Mulai. Ya, tangan diputar sekarang ke depan. Ya, ke depan 8 kali, ke belakang 8 kali. Kembali hitung dari Cia lagi ketua kelas. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tangan di pinggang. Silakan pinggang diputar ke kiri 8 kali, kanan 8 kali. Siap, yang selanjutnya menghitung. Mulai. 8. Putar balik. 8. Ya, sekarang engkau langsung ke kanan 8 kali, ke kiri 8 kali. Di kaki kanan terlebih dahulu. Siap. Mulai.
Putar balik. Ganti kaki kiri. Selanjutnya siap. Mulai. Baik, selanjutnya diperhatikan dulu dengan abah-abah. Jika ada bunyi peluit, ya silakan jogging di tempat. Ada bunyi peluit lagi, lebih cepat sedikit. Ada bunyi peluit, jalan lagi atau jogging lagi. Siap ya? Siap. Yuk jogging tempat dulu. Jogging tempat. Tambah kecepatannya. Nah, fokus. Fokus. Ayo lebih cepat. Ya, lebih cepat, lebih cepat. Lebih cepat lagi. Jogging. Kecepatan awal. Bernafas. Ayo, sedang. Tambah sedikit. Yuk. Tambah. Yuk. Oke, stop. Baik, atur nafasnya dulu. Baik, kita akan mulai presentasi, tapi sebelum itu saya memberikan kalian waktu untuk latihan. Silakan berembuk dulu dengan kelompok kalian, siapa yang presentasi, dan akan dimulai nantinya oleh kelompok 1. Baik ya, itu saja. Silakan dipersiapkan dulu proyek kalian. Setelah itu silakan kumpul lagi di sini untuk duduk dan mendengarkan presentasi dari kelompok yang akan tampil. Oke, silakan diambil dulu kelompoknya. Gininya proyeknya silakan. Ambil dulu, yuk ambil. Mengoptimalkan dalam mencetak gol. Apa nilai kata-kata Baik anak-anak, kita akan mulai presentasi dari hasil proyek yang kalian sudah buat bersama kelompok, yang kalian sudah analisis dari pola pertahanan dan penyerangan. Baik, saya akan panggil dari kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat. Yang lain silakan menyimak hasil karya teman-temannya. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak Guru dan juga teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 dan akan mempresentasikan hasil analisis yang kelompok kami lakukan. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya kalau kita saling mengenal terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Puspa Pratwi. Dengan saya sendiri Bisayung Rahimi Prami. Perkenalkan, nama saya Giri Dharma Wida Putra. Perkenalkan, nama saya Ayurai Prilawedani. Perkenalkan, nama saya Mandiri dari Pangordana. Dan setelah perkenalan, kami akan langsung saja masuk ke dalam menjelaskan analisis yang kami lakukan di dalam strategi pertahanan. Baik, di sini ada strategi pertahanan, di mana kelompok kami memilih 5, 4, dan 1. Formasi 5-4-1 terdiri dari yang pertama kiper dan lini pertahanan yang terdiri dari 3 bek tengah dan 2 bek sayap. Dan untuk lini tengahnya terdiri dari 2 gelandang tengah dan gelandang kanan dan gelandang kiri. Dan 1 striker untuk melakukan serangan. Nah, untuk formasi
penyerangan akan dijelaskan oleh saya, yaitu kita memilih formasi 4-2-4 untuk dianalisis, yang dimana ada 4 bertahan belakang, yaitu ini back tengah dan back kiri dan kanan. Nah, yang di tengah ini ada gelandang, dan yang di depan ada 4 juga, yaitu yang di 2 striker dan 2 winger. Jadi itu aja. Sekian penjelasan dari strategi pertahanan dan juga penyerangan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Ya, kasih aplaus dulu teman-temannya. Sekali lagi kasih aplaus dulu teman-temannya yang sudah berani tampil, sudah bagus sekali dengan proyeknya. Di mana strategi yang pertama dalam pola penyerangan, mereka memilih atau menganalisis formasi 4-2-4 untuk penyerangan. Dan untuk pertahanan mereka memilih formasi 5-4-1 dengan menumpuk 5 pemain bertahan. Bagus sekali. Jadi terima kasih sudah menggunakan juga bahan-bahan di sekitar yang mungkin tidak digunakan lagi seperti tutup botol bekas minuman ini ya. Terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, silakan. Oke, selanjutnya kita tadi sudah melihat penampilan kelompok pertama. Sekarang kita lanjut masuk ke kelompok kedua. Silakan kelompok kedua, silakan maju ke depan mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat. Baik, saya mohon izin untuk memulai. Selamat siang Pak Putra dan teman-teman sekalian. Kami mohon izin dari kelompok yang kedua akan menganalisis, mempresentasikan hasil analisis kami. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari saya Jessica Deborah Marta Manalu. Perkenalkan, nama saya Gusti Puturunan Jaya. Saya di Anugrah. Saya Nikomas Citra Dewi, dan saya Putera Tiana Trisna. Baik, untuk penjelasan mengenai analisis kami akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi dari kelompok 2 mengambil formasi yaitu 5-3-2, di mana dari yang ini merupakan kiper dan ini merupakan di tengah merupakan back tengah, dan di samping kanan ada back sayap kanan dan back sayap kiri, dan di tengah merupakan gelandang tengah, dan juga ini merupakan striker depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang formasi perlawanan. Di sini ada kiper dan kami memilih formasi 4-4-2. Yang dimana di sini ada back tengah dan back sayap kanan kiri. Yang di tengah ini merupakan gelandang kanan dan kiri. 2 tutup botol hijau ini merupakan 2 striker. Baik, mungkin saya mau menambahkan dikit untuk gelandang yang di tengah ini bisa membantu striker untuk menyerang. Baik, sekian presentasi tentang analisis dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Ya, kasih aplaus dulu teman-temannya. Oke, sebelum kembali duduk, jadi di kelompok 2 memilih 2 formasi yang mereka analisis. Yang pertama yaitu pola penyerangan dulu ya. Penyerangan dulu mereka memilih formasi 4-4-2. Jadi dengan 4 pemain bertahan, 4 pemain tengah dan 2 striker. Jadi di mana 2 pemain sayap ini bisa juga membantu penyerangan. Lalu untuk pertahanan mereka memilih formasi 5-3-2. Jadi formasi ini yang mereka analisis bisa untuk membantu pola pertahanan atau menahan serangan gempuran lawan. Ya, dalam pertandingan sepak bola. Bagus sekali, sudah pekerjaan bagus, sama juga menggunakan bahan-bahan bekas untuk proyeknya. Kasih aplaus sekali lagi untuk teman-temannya. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih banyak.
Baik, kelompok kedua sudah tampil. Selanjutnya saya akan panggil kelompok ketiga untuk mempresentasikan hasil analisis proyek yang dibuat. Silakan maju kelompok 3. Selamat pagi Pak Putra dan selamat pagi teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisa kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil analisa kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan dari saya, Diputu Maurisa Dewinta Anjani, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Dede Fandi, Suara Tangkas, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Putra Agus Dartawan, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Nimade Sumiswa Smita, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti, nomor absen 26. Baik, untuk yang pertama kami akan menjelaskan mengenai formasi bertahan terlebih dahulu. Baik, jadi di sini ada formasi 4-3-3, yaitu dengan 4 back, 3 gelandang, dan 3 penyerang. Di sini ada 1 defensive midfielder yang tugasnya untuk membantu bertahan dan menutup ruang serangan lawan. Dan juga 2 central midfielder yang gunanya untuk membantu serangan dan mengalirkan bola ke depan agar penyerang dapat mudah mencetak gol. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada formasi menyerang kami yang formasinya itu 3-5-2. Kan Nah, jadi sini ada 3 back, 3 gelandang tengah, dan 2 gelandang sayap dan 2 striker. Jadi sini tugas dari gelandang sayap ini adalah melakukan penetrasi di sisi sayap. Dan 3 gelandang ini juga untuk menyuplai bola entah itu ke sayap atau ke depan. Nah, jadi dengan strategi ini kita akan menang jumlah di lapangan lawan karena kita memiliki 3 gelandang tengah dan 2 gelandang sayap dan 2 striker untuk mencetak gol. Baik, itulah hasil analisa kami terhadap formasi bertahan dan formasi menyerang. Kami tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Ya, kasih aplaus dulu teman-temannya yang sudah tampil. Baik, sebelum duduk saya bahas sedikit. Jadi hasil analisis dari pola penyerangan yang dipilih. Jadi menggunakan formasi 3-5-2 di mana ada 3 pemain bertahan lalu dibantu 5 pemain tengah ya yang wing kiri dan wing kanannya juga ikut aktif membantu serangan dan 2 striker. Ini hasil analisis pola penyerangan yang mereka pilih. Ya, lalu selanjutnya untuk pola pertahanan mereka memilih formasi 4-3-3 di mana ada 1 pemain bertahan atau gelandang bertahan seperti tadi yang dijelaskan oleh Gus Budi, bagus sekali untuk membantu pertahanan. Ya, jadi 4-3-3. Bagus juga pemilihan bahan-bahannya hampir sama dengan yang lain, menggunakan barang bekas ya dan kertas karton. Semua sudah bagus, penjelasan juga sudah bagus. Sekali lagi aplaus buat teman yang sudah tampil atau kelompok sudah tampil. Silakan kembali duduk. Silakan, terima kasih banyak. Jadi semua kelompok sudah tampil, sudah melakukan presentasi dan sudah melakukan analisis dari materi pola penyerangan dan pertahanan. Dari yang saya lihat dari beberapa pemilihan pola penyerangan dan pertahanan sudah bagus, sudah mulai memahami lagi, tapi perlu juga ditingkatkan lagi ya tentang pemahaman pola penyerangan dan pertahanan. Ya, itu untuk hasil presentasi. Lalu untuk pemilihan bahan baku juga terima kasih sudah tidak menggunakan styrofoam karena kita tahu styrofoam sekarang sudah kalau bisa dikurangi penggunaannya. Ya, sudah bagus sekali pemilihan barang bekas, tutup botol minuman yang sudah tidak dipakai dan tetap menggunakan karton untuk alasnya. Ya, itu sudah luar biasa sekali. Aplaus untuk kita semua dulu ya. Baik, karena tadi kita sudah lama duduk, jadi saya tidak lagi melakukan pendinginan. Ya, sudah tidak lagi melakukan pendinginan. Sebelum kita ke doa, saya mau tanya dulu.
waktu pertemuan pertama saya sudah memberikan pretest. Lalu minggu lalu saya sudah memberikan LKPD. Nah, sekarang di penutup ini saya akan memberikan kuis. Ya, kuis nanti berupa Google Form. Saya akan kirim di grup WA. Bagaimana melihat perkembangan kalian setelah mempelajari atau banyak menganalisis tentang pola pertahanan dan penyerangan. Ya, untuk materi sepak bola ini. Saya akan kirim di grup, silakan dikerjakan. Nanti mungkin silakan dikerjakan. Lalu saya harap semua mengerjakan, tidak ada yang tidak. Ya, paham semua ya? Paham semua ya? Jika dipahami, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak sudah juga disiplin untuk kehadiran, juga ingat ditingkatkan kembali, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang jarang hadir lagi, ya tidak ada yang tidak masuk tanpa keterangan. Dan untuk materi selanjutnya, anak-anak mohon disimak dulu. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke materi kebugaran jasmani. Ya, untuk pertemuan minggu depan. Jadi kita akan masuk ke materi kebugaran jasmani. Sama saya akan share materinya di grup WA. Setelah nanti menge-share kuis. Ya, itu saja. Jadi kita akan tutup dengan doa. Silakan ketua kelas ke depan pimpin doa teman-temannya. Proyeknya bisa ditaruh dulu atau dititip. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini yang sudah berjalan lancar dan sukses, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa setelah ini jika ada botol minum, botol sampah berserakan, silakan diambil. Ya, saya tutup hari ini dengan selamat pagi.